Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Doa dan Integritas. Dalam kekristenan, sesuai kebenaran firman Tuhan, integritas memiliki arti yang cukup luas karena mencakup seluruh aspek kehidupan. Mari kita sama-sama memahami terlebih dahulu apa saja makna integritas. Yang pertama, makna integritas adalah berpikir benar. Dalam Markus 7 ayat 21, di situ dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Segala kejahatan timbul dari hati, timbul dari pikiran yang tidak benar. Makna integritas yang kedua adalah bertindak benar. Bertindak benar artinya taat atau patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, taat atau patuh pada hukum Kristus yang adalah kebenaran mutlak firman Allah. Yang ketiga, artinya berucap benar. Dalam Matius 5 ayat 37, di situ dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berucap benar artinya tidak bohong, tidak bicara hoaks, tidak bergosip, tidak provokasi, tidak menjatuhkan. Yang keempat, artinya bertindak sama di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Janganlah seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang disebutkan dalam Matius 23, yaitu mereka adalah orang-orang munafik yang di sebelah luar tampaknya benar, tetapi di sebelah dalam penuh dengan kemunafikan. Yang kelima, makna integritas adalah konsisten antara ajaran yang dianut dan diajarkan dengan hidup yang dijalani. Artinya apa yang kita percayai, apa yang kita imani, ajaran apa yang kita percayai harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keenam, makna integritas adalah berani benar di hadapan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Dan semua yang tidak integritas itu adalah dosa. Integritas harus dimulai dari dalam, tidak tergantung keadaan. Dalam situasi atau tekanan apapun, tetap berintegritas. Tidak tergantung siapa kita, entah kita itu kaya, miskin, punya jabatan, kuasa atau tidak, kita harus tetap berintegritas. Nah, dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam Roma 3 ayat 23, di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi hanya kuasa Injil, yaitu kasih karunia Allah, dengan mengorbankan Yesus Kristus sebagai korban tebusan dan pengampunan dosa, sehingga manusia bisa memiliki integritas total. Karena kuasa Injil mengubahkan manusia menjadi manusia baru. Kita harus percaya bahwa kita bisa berintegritas total, sekalipun itu tidak mudah, sekalipun kita harus diproses dengan berat. Nah, doa dan integritas itu adalah dua hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dalam perjanjian baru dikatakan kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi apakah berdoa harus dengan kekudusan dan kebenaran? Apakah harus menjadi orang sempurna terlebih dahulu baru bisa berdoa dan menyembah Tuhan? Orang Farisi adalah orang yang merasa benar, tetapi mereka tidak berkenan dan tidak dibenarkan Tuhan. Berbeda dengan pemungut cukai, mereka adalah orang berdosa, tetapi mereka dibenarkan oleh Tuhan. Belum ada orang yang sempurna, tetapi semua orang percaya adalah orang benar, sekalipun bisa jatuh dalam dosa. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, hati yang berintegritas. Hati yang seperti apa? Hati yang tulus, hati yang jujur mengakui dosa dan mau bertobat. Jadi setiap kali kita datang berdoa, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, mari kita datang dengan ketulusan dan kejujuran hati. Apabila kita ada dosa, berbuat dosa yang telah kita perbuat, mari kita akui
dengan jujur, dan mari kita bereskan terlebih dahulu, barulah kita datang berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Matius 5 ayat 23-24. Di situ dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Hari ini kita diajarkan, diingatkan bahwa kita harus menjadi orang yang berintegritas. Mari kita menjadi orang percaya yang berdoa, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dengan terlebih dahulu menjadi orang yang berintegritas. Amin.